Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu kembali melalui acara program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah tiba di Mazmur 138. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh sebab kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan, membaca firman-Mu Mazmur 138. Jamah hati kami oleh kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, senang sekali kita boleh membaca Mazmur 138. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengenal Tuhan kita itu sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudara-saudara, bila mana saudara membaca firman Tuhan, setelah saudara membaca, saudara bisa melihat fakta-fakta tentang Tuhan yang maha pengasih itu. Dan kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 138 ini. Bila mana saudara membaca Mazmur 138 ini, kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih. Kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita lihat ada 7 fakta yang saya temukan tentang Tuhan yang maha pengasih, yang nyata dalam hidup saya dan hidup saudara. Seperti pada ayat yang kedua, Tuhan kasih setianya, janji di dalam namanya melebihi segala sesuatu. Wah, luar biasa. Tuhan memiliki kasih setia. Ayat yang ketiga, Tuhan menjawab doa umatnya. Tuhan menambah kekuatan pada jiwa umatnya. Wah, luar biasa. Terpujilah Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ayat yang keempat, Tuhan mengucapkan janjinya. Luar biasa. Fakta yang keempat, fakta yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan mengucapkan janjinya. Pada ayat yang kelima, Tuhan memiliki kemuliaan yang maha besar kepada umat-umatnya. Ayat yang keenam, Tuhan di tempat yang tinggi. Tuhan melihat orang yang hina dan juga mengenal orang-orang yang melakukan kesombongan. Ya, orang-orang sombong Tuhan kenal, tetapi pada akhirnya mereka akan dibinasakan. Tetapi umat Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, Tuhan lihat, Tuhan kenal saudara. Saudara-saudara, pada ayat yang ketujuh, Tuhan menjaga umatnya, menolong dan menyelamatkan mereka. Wah, luar biasa. Pada ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, Tuhan melakukan bagi umatnya kasih setianya yang kekal. Saudara-saudara, inilah fakta-fakta tentang Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dan itu nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Berkat-berkat dari kasih setia Tuhan itu. Bagaimana supaya berkat kasih setia Tuhan itu benar-benar kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari, dalam melaksanakan tugas-tugas kita di dunia ini? Kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Bagaimana supaya kasih setia Tuhan itu nyata? Mari kita lihat pada ayat 1 dan ayat 2. Kita baca ayatnya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Cara pertama, agar kita merasakan kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita harus bersyukur dengan segenap hati. Ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Wah, luar biasa. Yang kita harus buat adalah sujud, menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakannya. Kasih setia Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Lalu yang terakhir, pada ayat yang ketiga, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Luar biasa. Kasih setia Tuhan akan nyata dalam hidup kita kalau kita datang berseru, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menambahkan kekuatan, kuasa dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan kita akan menikmati kasih setia Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua.
kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetaplah merasakan kasih setia Tuhan melalui menyembah, memuliakan namanya, bersyukur dengan segenap hati, dan berdoa kepada Tuhan. Allah akan terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika Yesus Kristus datang nanti, kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran dalam Mazmur 138. Engkau memiliki kasih yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas kuasa-Mu dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Sanggupkan kami untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kasih setia-Mu akan terus menyertai kami dalam kehidupan ini hingga kami bertemu Yesus pada hari Maranatha. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam Maranatha.